Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dari pagi hingga malam ini. Kembali kami alami pertolongan Tuhan, kami alami berkat, sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Bilangan pasal 33 ayat 1-2. Tertulis demikian. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir, pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun 1993 saya pernah ikut praktek kerja dalam proyek pembangunan gedung di Universitas Maranatha Bandung. Di situ saya banyak belajar dan melihat. Salah satunya adalah tentang bagaimana setiap rencana dimatangkan dan diwujudkan dalam tindakan, serta dicatat sejauh mana perkembangan sudah berjalan. Dalam ilmu manajemen proyek, penting sekali untuk mencatat setiap milestone atau titik pencapaian, guna melihat sejauh mana proyek sudah dikerjakan dan apa saja yang kurang dan perlu dipersiapkan. Dalam hidup kita ini ada milestone-milestone atau event-event, peristiwa-peristiwa penting untuk kita catat dan ingat sebagai sebuah refleksi dan pembelajaran untuk kita melihat sejauh mana perkembangan diri kita selain mengingat akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Dalam Bilangan 33 ayat 1-2 ini kita membaca Musa oleh perintah Tuhan menuliskan perjalanan bangsa Israel dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan lainnya saat mereka berjalan di padang gurun. Kelihatannya mungkin bagi sebagian orang hal ini merupakan sesuatu yang tidak perlu. Ada orang yang memang sifatnya lebih suka melangkah saja tanpa mencatat. Istilah bahasa Inggrisnya ialah doers atau orang yang orientasinya pada tindakan. Tapi ada juga orang yang senang mencatat segala sesuatu. Tipe ini disebut dengan istilah diarist atau pencatat. Contohnya adalah orang yang senang menulis diary, menulis pengalaman hidup, dan mencatat hal-hal yang penting. Kalau kita perhatikan dari ayat ini, kita mengerti bahwa Tuhan adalah pribadi yang mau agar kita melakukan keduanya, yaitu bekerja dan juga mencatat. Bekerja berhubungan dengan tindakan, dan mencatat berhubungan dengan refleksi, perenungan, pembelajaran, dan perencanaan. Kita perlu memiliki dua sikap ini dalam hidup kita, yang pada hakikatnya adalah selain melangkah dalam pimpinan Tuhan, kita juga perlu mengingat dan merenungkan setiap pencapaian. Catatlah setiap event, setiap peristiwa penting, pencapaian bersejarah dalam hidup kita pribadi, atau apapun yang merupakan sebuah titik balik dalam kehidupan kita. Buatlah sebuah tulisan atau catatan pribadi mengenai hal-hal penting dalam proses perjalanan hidup kita. Dan ingatlah di dalamnya akan kasih dan penyertaan Tuhan, serta jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita menjadi lebih baik lagi. Kalau ada kesalahan yang kita lakukan, ambil hikmah dari situ untuk membuat kita tidak jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Dalam proses perjalanan hidup ini, ada pengalaman yang indah dan menyenangkan, namun juga ada pengalaman yang sulit dan mungkin menyakitkan.
Tapi ada satu hal yang perlu kita ingat di setiap situasi, yaitu kasih Tuhan tidak pernah terlepas dari kita. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Bahkan di tengah kegelapan dan kesulitan, kasih Tuhan selalu hadir untuk menyertai kita. Dalam Roma 8 ayat 39, di situ tertulis bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam setiap pengalaman yang kita alami, baik itu suka ataupun duka, ingatlah selalu akan kasih Tuhan. Dan belajarlah untuk mengandalkan kasih-Nya dalam segala situasi. Serta belajarlah dari setiap pengalaman yang kita alami untuk terus naik level dalam kerohanian, bertumbuh jadi lebih kuat dalam iman, dan terus masuk dalam penggenapan rencana Tuhan yang baik dan sempurna. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami belajar dari kebenaran firman-Mu, bahwa kami perlu mengingat akan kasih Tuhan dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kami. Dan kami juga perlu belajar dari setiap pengalaman yang sudah terjadi untuk menjadi lebih baik lagi. Tidak melakukan kesalahan yang sama, tapi terus naik level, semakin jadi sempurna seperti Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Roh Kudus untuk kami lebih lagi mengerti apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami bawa kepadamu setiap permohonan, doa, dan pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami jawaban doa, kami alami pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya penyertaan dan perlindungan Tuhan sempurna atas kami. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.